Abang izin maaf banget punten sebelumnya mengganggu perjalanannya ini jadi menepi sebentar buat teman-teman. Mungkin boleh diinfokan Bang, perkara sidang hari ini tadi berlangsung katanya sidang Mawa dan Insan perceraian ya Bang. Bagaimana Bang mungkin tadi di Medan? Sidang tadi ya, alhamdulillah sudah berlangsung dengan tertib ya. Tadi hasil mediasi sidang. Prinsipal hadir kah Bang? Prinsipal tidak hadir ya. Kalau di hukum acaranya dapat diwakili oleh kuasa hukumnya kecuali mediasi. Mediasi itu kemarin memang harus prinsipalnya orangnya langsung karena untuk mediasi tidak bisa diwakilkan. Kecuali ada alasan-alasan tertentu, tapi kalau untuk persidangan selanjutnya itu bisa diwakili oleh kuasa hukum saja. Jadi untuk persidangan yang hari ini itu hanya menyampaikan laporan hasil mediasi yang kemarin ke persidangan. Itu hanya diwakili kuasa hukum. Kemudian agendanya hari ini menentukan uh, jadwal untuk persidangan-persidangan selanjutnya. Yang setelah ini tahapannya dijadwalkan untuk jawaban. Jadi dari pihak tergugat, dari Pak Insan, dijadwalkan untuk menyampaikan jawaban dari gugatan yang sudah kita ajukan, itu dijadwalkan di hari yang Berarti sama. tadi agendanya apa ya Bang? Oke. Agendanya yang pertama penyampaian laporan hasil mediasi, mediasi yang kemarin. Kemudian yang kedua pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan itu, kemudian dijadwalkanlah untuk pihak tergugat dari pihak Pak Insan mengajukan jawaban terhadap gugatan yang sudah kita ajukan. Diberikan waktu selama 1 minggu. Jadwal jawaban itu pada hari yang sama, hari Rabu juga di tanggal 22 April 2020. Sinyal aman guys. Penyampaian gugatan dan hasil mediasi kemarin ya Bang. Mungkin boleh diinfokan Bang hasil mediasinya atas pertemuan kemarin tuh apa dan berarti isi gugatannya mungkin perihal apa aja ya Bang? Hasil mediasi itu sama ya Mbak ya, seperti yang dari awal kita mediasi dengan Mawa, tetap perceraiannya itu tidak berkeberatan dan hak asuh anak itu jatuh ke tangan Mawa gitu Mbak. Berarti isi gugatannya mungkin apa aja Bang? Perihal nafkah dan lain-lain dengan nominal yang sama atau seperti apa Bang? Gugatan itu kan ada beberapa hal. Yang pertama mengenai perceraian. Uh, Kemudian setelah itu hak asuh, kemudian hak-hak istri akibat perceraian, terkait juga dengan hak asuh itu nafkah anak. Tapi untuk apa materi besaran itu, tuntutan, kemudian nafkah anak sekali dan lainnya itu tidak bisa kita sampaikan secara terbuka, bersifat rahasia lah. Hanya saja memang kalau mengenai gugatan perceraian itu tetap dengan perceraiannya. Jadi pada dasarnya mediasi itu gagal ya terkait perceraian karena tidak ada kesepakatan untuk berdamai atau membatalkan gugatan perceraian. Sebaliknya gugatan perceraian itu juga ditanggapi dengan tidak keberatan dari pihak tergugat. Kemudian hak asuh sudah disetujui, itu diserahkan kepada istri, kepada penggugat. Tapi yang lainnya, tuntutan gugatan yang lain terkait nafkahnya, terkait akibat cerai dan lainnya, itu belum ada kesepakatan di dalam mediasi yang nantinya ini akan dilanjutkan untuk pembuktian di persidangan dan diputuskan oleh majelis hakim. Oke Bang. Berarti hak asuh sudah disepakati jatuh kepada Mawa gitu ya Bang. Mungkin nominal dan lain-lainnya masih dalam proses persidangan. Respon Mawa Bang mungkin atas hasil sidang hari ini. Ya, sebenarnya kan hari ini kan hanya laporan ya, laporan dari hasil mediasi yang lalu. Mungkin lebih tepatnya tanggapannya bahwa terhadap hasil mediasi ya.
di satu sisi ada ini ya, ada kelegaan jika tidak sikap tidak keberatan dari pihak tergugat terhadap tuntutan perceraian, itu artinya secara psikologis bebannya sudah tidak berat terhadap pengajuan itu, tinggal kita uh, membuktikan alasan-alasan cerai yang kita ajukan. Itu artinya dari pihak tergugat tidak lagi akan menyampaikan tanggapan penolakan atau bantahan-bantahan terhadap alasan-alasan perceraian. Seharusnya seperti itu, karena sudah tidak berkeberatan. Ini masalah nominal kan belum ada titik terang gitu. Karena dari apakah dari pihak Insanul merasa ini terlalu besar Bang dengan nominal yang diajukan oleh Mawa sendiri? Karena memang secara tersirat Insan itu memang merasa berat dan cukup besar Bang. Bisakah dikecilkan atau dinegosiasikan Bang? Jadi kita sudah ajukan ya, nominal itu memang kita ajukan di dalam gugatan kita. Jadi ada poin tentang nominal hak-hak istri juga termasuk nafkah anak. Hanya saja tidak ada kesepakatan untuk menerima besaran nominal tuntutan yang kita ajukan di tahap mediasi. Tapi itu bukan berarti penolakan atau keberatan. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa menyepakati yang diminta dengan yang akan disetujui ya. Jadi selanjutnya itu nanti menjadi materi di persidangan. Ya, ada hal-hal yang hakim nanti mempertimbangkan untuk memutuskan berapa nominal yang akan dibebankan terkait nafkah dan hak. Jadi kita nanti akan mengajukan alasan-alasan kenapa besarannya segitu, kemudian kita akan mengajukan pembuktian untuk menguatkan alasan-alasan kita. Sebaliknya ya pihak lain akan mengajukan nantinya itu di tahap berikutnya di jawaban dia akan mengajukan berapa kesanggupannya dan dengan alasan-alasan itu yang nantinya juga akan dibuktikan di dalam pembuktian untuk dipertimbangkan. Ya, jadi dari dua belah pihak itu tentunya punya alasan terkait dengan tuntutan dan kesanggupannya. Kemudian ada pembuktian tentang alasan-alasan tersebut itu jadi pertimbangan hakim memutuskan. Oke, Bang, Bang, ini kan izin Bang. balik lagi ke pertimbangan hakim nanti ya, Bang, bahwa hakim yang akan memutuskan sekian gitu. Tapi sekiranya kalau dari pihak Mawa sendiri merasa itu bukan kurang, tapi kurang pantas lah yang bahasanya, Bang, gitu. Masa cuma segitu gitu ya, Bang? Gimana tuh, Bang? Ya, kalau kalau ada putusan yang kita rasa itu tidak adil, kita rasa itu mengurangi hak kita, kalau kita merasa keberatan ya ada upaya hukum kan, kita masih bisa banding atau mungkin sampai upaya hukum ke kasasi dengan menguatkan alasan-alasan kita terhadap penolakan dari putusan. Bang, mungkin boleh di ini sedikit Bang. Kalau boleh tahu untuk nominal sendiri yang diajukan dari pihaknya Insan tuh berapa sih Bang yang akhirnya ditolak nih Bang? Mungkin bisa di ini sedikit mungkin. Kalau di mediasi kita nggak bisa bukakan itu ya tawar-menawar. Tapi yang jelas tidak ada kesepakatan terkait besaran. Tetapi pada Maksudnya dasarnya tidak. dari apa permintaan Mawa sendiri presentasinya berapa persen aja kira-kira deh Bang? Gitu dah. Kesanggupannya seberapa persen gitu misalkan. Jadi prinsipnya tidak ada. Jadi tidak ada besaran-besaran jumlah yang dibicarakan. Tapi khusus mengenai besaran terkait tuntutan itu tidak disepakati untuk itu dulu dan diserahkan nantinya sepakat untuk diserahkan kepada pertimbangan hakim dan hakim yang tetapkan kita. Itu aja. Oke, Bang. Jadi nggak ada Oke, abang kan sampai detik ini masih menjadi lawyer Mawa ya, Bang, yang dimana Mawa itu pasti bercerita atau apapun terkait masalah hukum, terkait masalah perceraian bersama abang. Kalau saya boleh tanya, apa sampai detik ini Insan masih memberikan nafkah, Bang, untuk anak? Gimana kurang dengar? Apakah sampai detik ini Insan masih memberikan nafkah, Bang, untuk anak, Bang? Jadi begini,
informasi yang kita terima dari klien kita, kemarin itu pihak tergugat itu memberikan nafkah hanya 1 juta. Itu yang kita terima ya dari prinsipal kita ya, klien kita ya, termasuk dari klien kita ya. Yang bulan depan itu baru diberikan 1 juta kepada anaknya nafkah. Oke Bang, kalau pertemuan akses anak kan berarti sekarang tetap sama Mawa ya Bang ya. Aksesnya mungkin ke Insan bagaimana Bang? Apakah terjadwal ataukah mengalami kesulitan atau bagaimana Bang komunikasinya mengenai pertemuan anak antara Insan dengan anaknya Bang? Ya, kalau terkait dengan akses ya, haknya ayah terhadap anak, sejak awal kita komit ya sebagai kuasa hukum untuk menegaskan bahwa ada persepsi yang harus dikuatkan bahwa terkait dengan akses itu bukan hanya hak orang tua, jadi bukan hanya haknya ayah atau haknya ibu untuk bertemu dengan anak, tapi pada dasarnya itu hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya. Ini persepsi yang harus kita balik. Jadi anak itu punya hak, punya perlindungan hukum, bahkan itu menjadi bagian dari hak asasi ya bagi anak, mendapatkan kasih sayang, perhatian, akses bertemu dengan kedua orang tuanya. Jadi kita dari awal sudah tekankan pada Ibu Mawa yang sampai hari ini masih mengasuh anaknya, artinya anak itu dalam penguasaan dia, itu tidak pernah, jangan pernah untuk menutup akses untuk bertemu dengan ayahnya, dengan pihak suaminya. Karena sampai hari ini itu masih ayahnya, dan bahkan setelah, kalaupun nanti ada putusan perceraian, yang mereka tidak lagi suami istri, tapi ayah dan ibu itu tidak pernah putus. Itu komit kita. Oke Bang, tadi mengulang pernyataan Abang bahwa katanya tergugat pernah memberi nafkah dalam perjalanannya ini pernah memberi nafkah sebesar nominal 1 juta rupiah Bang. Nah ini dikeluhkankah Bang oleh klien Abang karena kan ini cuma 1 juta dan kita tahu sekarang kehidupan Mawa sudah di Jakarta dan anak-anaknya juga sudah sekolah di Jakarta. Mungkin bagaimana Bang ada keluhan atau angka tersebut juga jauh mungkin dari tuntutan Mawa kah Bang? Kalau saya meluruskan lagi tadi, Pak Idrus menyampaikan angka yang segitu, kalau yang saya dengar tadi itu nafkah anak, bukan nafkah istri yang tadi disebutkan. Hanya saja mengenai besaran jumlah nafkah itu, ini kan berjalan ya. Kita nggak tahu info yang terkininya, tapi sampai saat ini fix nafkah itu masih diberikan, masih dipenuhi oleh tergugat. Masa kalau jumlah itu mungkin ada perubahan-perubahan ya wajar aja, bervariasi ya, mungkin ada pertimbangan dia segala macam, yang pastinya nafkah itu masih diberikan. Oke, Bang. Agenda sidang selanjutnya kapan ya, Bang? Dan dalam agenda apa? Terus apakah mau akan hadir? Kalau misalkan sidang selanjutnya mau tidak hadir, kapan mau akan hadir ya, Bang? Diperkirakan di agendanya. Setelah persidangan hari ini, itu ada tahapan-tahapan itu berikutnya jawaban dari pihak tergugat. Kemudian gantian kita menanggapi, istilahnya dengan replik, dan ditanggapi kembali dengan duplik. Nah, 3 tahapan ini itu jawab-menjawab istilahnya secara tertulis, dan di dalam persidangan tadi sudah diputuskan itu dilakukan secara dalam jaringan, daring ya, atau online. Jadi ada aplikasi dari Mahkamah Agung yang akan kita gunakan untuk memenuhi jawab-menjawab. Bersuratnya itu secara dalam jaringan. Jadi tentunya kami sendiri itu tidak bersidang secara langsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tapi hanya mengirimkan tanggapan jawab-menjawab itu melalui aplikasi yang ada di Mahkamah Agung. Jadi hanya secara online. Jadi tentunya ya tidak ada kehadiran di pengadilan, baik itu prinsipal ataupun kuasa. Bang, Berarti pertanyaan tidak saya akan begini, ada Bang. sama sekali Dari kehadiran kah, Bang? Tidak akan ada sama sekali kehadiran kah, Bang, sampai putusan nanti atau bagaimana nanti? Kayak Ini perihal kan saksi tadi dan lain-lain. 3 tahapan ini tadi saya sebutkan, jawab-menjawab secara tertulis.
Nah, setelah itu selesai, baru masuk pembuktian. Di dalam pembuktian itu ada bukti surat yang tertulis, kemudian ada juga keterangan saksi. Nah, di dalam tahapan pembuktian ini, setelah selesai jawab-menjawab itu, baru bersidang lagi secara langsung. Terbuka kemungkinan itu dihadiri oleh prinsipal di saat pembuktian. Oke Bang, dari sidang yang sudah berjalan dari awal mediasi hari ini, Abang masih ada ngeliat gak sih bahwa masih ada berat dari pihak insan untuk melepas Mawar, tetap mau dua-duanya Bang, gitu loh. Jadi kita jawab secara hukum ya. Memang dalam tahapan proses persidangan ini, secara hukum ya, masih terbuka peluang itu untuk berdamai. Untuk mereka membatalkan gugatan ini atau mencabut untuk bersatu kembali. Secara hukum peluang itu masih ada. Jadi majelis hakim yang sesuai dengan ketentuan undang-undang itu akan terus mendorong, akan terus mengharapkan, meminta kepada dua pihak itu berdamai. Itu dalam setiap persidangan akan selalu didorong upaya itu. Bahkan nantinya di saat pembuktian pun, kalau ada saksi-saksi yang memberikan keterangan, itu saksi itu akan dipertanyakan kesanggupannya untuk bisa mendamaikan. Yang apabila itu dijawab disanggupi, maka akan diberikan akan diberikan waktu lagi, kesempatan lagi untuk bisa mendamaikan. Tapi itu secara hukum. Pada akhirnya kan kembali kepada niat dan kemauan para pihak. Jadi kalau misalnya Pak tergugat dari Pak Insan itu dianggap masih ada keberatan, masih ada kemauan kembali, ya, sebenarnya peluang itu untuk dia melakukan upaya-upaya untuk berdamai itu masih terbuka lebar. Nah, tapi itu secara hukum ya, peluang itu masih ada hingga sesaat sebelum putusan dibacakan. Bahkan sebelum putusan itu dibacakan nantinya masih akan dipertanyakan kemungkinan untuk berdamai. Tapi pada akhirnya ini kan kembali kepada kemauan kedua belah pihak. Oke, itu kan secara hukum ya, Bang. Dari secara kedua ini Abang sebagai lawyernya Mawar sendiri, ya yang Mawar sampaikan sendiri ke Abang apa memang sudahlah cukup sampai di sini eh atau ya tadi kan kalau sekali lagi kalau secara hukum kan masih bisa diupayakan. Kalau dari secara Mawar sendiri Bang personal cerita ke Abang apakah memang sudah cukup gitu, Bang, enough gitu, Bang. Jadi ada tanggapan-tanggapan mungkin kita nggak pernah sampaikan ya, dari pihak tergugat itu masih keberatan atau masih ada niat untuk satu kembali, kita nggak pernah sampaikan. Tapi yang jelas dari pihak Ibu Mawar sampai hari ini itu tidak ada apa ya, tidak ada menerima adanya upaya-upaya untuk berdamai dari pihak tergugat, itu yang jelas. Jadi kalau dari pihak tergugat itu disampaikan masih berkeinginan untuk damai, sampai hari ini informasi yang kita terima belum pernah ada upaya-upaya itu dilakukan. Kalau dari sikap pihak Ibu Mawar tegas, kita ketika mengajukan gugatan ke pengadilan itu sudah berpikir berulang kali dan sudah matang betul, baru kita mengajukan gugatan untuk perceraian. Itulah sikap yang sampai hari ini belum berubah. Kalau dari pihak lawan itu ada disampaikan keinginan untuk berdamai atau menghentikan proses hukum ini, yang jelas sampai hari ini kita tidak menerima informasi adanya upaya-upaya itu. Bahkan seperti yang kita terangkan tadi di dalam mediasi, justru sikap tidak berkeberatan dengan gugatan perceraian. Demikian. Oke, Bang, terima mungkin kasih, sedikit, Bang. Bang, Ya, mungkin sedikit boleh dijelaskan terkait besaran kira-kira nafkah tadi, Bang. Sedikit ya poin, maksudnya apakah dari Mbak Mawar sendiri menuntut ada cakupannya apa aja sih, misalkan nafkah untuk anak itu, Bang? Cakupan yang harus dipenuhinya tuh apa aja, misalkan seperti itu. Ada nggak sih cerita dari pihak Mbak Mawarnya sendiri gitu, yang harus dipenuhi Mas Insan dalam nafkah anak tersebut, Bang? kurang dengar Mas, coba agak Besaran apa yang diberikan selama ini ya, bukan yang di gugatan ya. Dari saya tadi sudah jawab. Yang digugatannya, Bang, maksudnya dari Mbak Mawar sendiri ada poin-poinnya nggak sih yang harus di cover oleh insan tuh untuk nafkah anak tuh apa saja begitu? Mungkin ada bercerita ke pihak
lawyer atau seperti apa, Bang? Coba Mas, agak kurang jelas kita karena lagi azan ini kan, jadi agak apa sedikit, Berlaga, agak suaranya. berlaga suaranya. Beradu, Izin beradu. ya. Oke, Bang, mungkin bisa dijelaskan lagi soal terkait nafkah anak tadi. Kan besarannya sejauh ini baru 1 juta rupiah ya, Bang ya. Tapi dari pihak Mbak Mawa sendiri ada ini nggak sih, Bang, mensyaratkan untuk kebutuhan anak itu apa saja seperti itu? Mungkin boleh dijelaskan dari pihak pengacara mungkin, Bang. Ya selama ini, selama masa kehidupan mereka berumah tangga, eh, baik-baik saja. Setelah proses ini berjalan, mereka juga pisah rumah. Ibu Mawar itu juga tidak merasa ada ini keberatan. Kalau masalah jumlah itu memang bervariasi. Jadi ada perubahan ya, mungkin mengikuti perkembangan hubungan mereka ya. Ada pasang surutnya. Tapi yang kami pastikan, nafkah itu kita harus mengakui itu masih tetap diberikan. Baik itu nafkah anak maupun nafkah istri. Karena sampai hari ini ya masih sah sebagai istri ya. Haknya itu masih ada. Kalau jumlah dan besarannya kami kira secara etis tidak layak kami sampaikan jumlahnya. Bukan secara nominal ya, Bang, tapi apakah ada persyaratan ini untuk cakupan misal uang sekolah kah atau uang apa seperti itu, ada nggak sih persyaratan-persyaratan seperti itu, Bang? Poin di dalam gugatan ya secara umum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan itu ya ada pertama itu nafkah ya. Nafkah untuk anak itu artinya itu untuk biaya kehidupannya. Secara umum itu ya sandang, pangan dan segala macam. Kemudian ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan yang tapi berpisah ya. Bisa dipisahkan, bisa terpisah dari nafkah. Jadi selain nafkah itu ada biaya pemeliharaan. Artinya jika anak ini di dalam pengasuhan Ibu Mawa, maka Ibu Mawa itu akan tersita waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memelihara, mengasuh anak itu. Yang di satu sisi itu akan mengurangi, membatasi, dan mengambil kesempatan beliau itu untuk mungkin mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Maka ada diatur itu mengenai biaya pemeliharaan. Jadi pengasuhan itu di luar dari nafkah ada biaya pengasuhan. Mungkin kalau ibu Mawaya mengasuh atau mungkin itu untuk biaya pembantunya atau pengasuhnya itu juga menjadi dibebani atau menjadi kewajiban dari ya. Kemudian itu semua juga di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Jadi biasanya putusan pengadilan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang itu hanya menetapkan besaran biaya nafkah dan pengasuhan atau pemeliharaan di luar dari pendidikan dan kesehatan. Karena biaya pendidikan dan kesehatan itu bisa dia bersifat kasuistik atau bisa berubah sesuai dengan pertumbuhan anak. Dan ya dia bisa memilih fasilitas pendidikan, sekolahnya yang berbeda atau tambahannya. Jadi itu tidak ditetapkan secara nominal, tapi disebutkan biaya pendidikan dan kesehatan.